Sekolah Minggu, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Pada minggu pagi hari ini pastinya adik-adik sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, dan juga sudah menyiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitab adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, biar kebaktian kita disertai sama Tuhan, marilah kita bersatu dulu di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan di sepanjang jalan kehidupan kami. Sebentar Tuhan, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada akan mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Berkati Tuhan, biar kiranya adik-adik sekolah minggu mampu mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga Tuhan, biar kiranya teman-teman kami bisa dimanapun mereka berada, bisa mendengarkan dan mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, biar tambah semangat pada pagi hari ini, adik-adik dan Kabasana akan mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik harus menyanyikannya dengan penuh semangat ya. Oke, let's go. Berkumpul bersama saudara.
tadi adik-adik sudah menyanyikan lagu sebelumnya tuh dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah, sekarang sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Mary, adik-adik dan Kak Basana akan mengangkat satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Satu lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kak Mary senang sekali menjumpai adik-adik semua di rumah kalian masing-masing ya. Ya, kita saat ini masih beribadah secara online. Meskipun kemarin-kemarin kita sudah merayakan Natal secara tatap muka ya, kelas PGTK, kelas A, B, dan C. Kak Mary senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan
sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan hari yang baru Tuhan untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua. Berkati Kak Mary yang akan membagikan firman, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing yang mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yuk kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah artinya salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, sebelum Kak Mary mau menjelaskan sedikit daripada firman Tuhan saat ini, kita mau melihat dulu cuplikan video berikut ini ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria.
Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Adik-adik sekolah minggu ini adalah minggu terakhir atau minggu keempat dalam masa-masa penantian atau masa-masa Advent ya. Nah, karena beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal ya, yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Nah, seperti nats kita pada hari ini, yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan ini bercerita tentang malaikat Gabriel yang datang kepada seorang perawan yang dipilih Allah, yaitu yang bernama Maria. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah ia menamakan dia Yesus. Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana caranya? Sebab aku belum bersuami." Sepertinya hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi inilah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Maria pun bersedia dan rela dipakai Allah dalam rancangan keselamatan. Seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik, ketika Maria mendengar kabar dan tugas itu, pasti ada rasa takut, cemas, khawatir, dan rasanya tidak mungkin. Maria tidak percaya. Tetapi karena Maria mengasihi Tuhan dan mau tunduk kepada perintahnya, akhirnya Maria pun mau bersedia menjadi
alat untuk menggenapi rencana Allah. Ya, terbukti dengan perkataan Maria di ayat 38. Coba kita baca bersama-sama ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, adik-adik, seperti Maria yang mau dipakai oleh Allah, Allah juga ingin memakai kita untuk menjadi alatnya. Alat untuk menolong orang lain yang membutuhkan, alat untuk menghibur teman-teman kita yang bersedih. Tapi kadang-kadang kita sering menolaknya dengan mengatakan, "Aku tidak mampu, tidak bisa, tidak mau." Yuk, mari kita seperti Maria yang siap untuk menjadi alatnya. Meskipun kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu, tetapi jangan takut ya adik-adik, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, seperti perkataan Maria tadi. Yuk, ini kita sebagai ayat hafalan buat kita ya. Seperti perkataan Maria tadi mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mau datang ke dunia ini Tuhan, menjelma menjadi manusia yang akan kami peringati Tuhan di Natal kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang datang ke dunia untuk menebus kami, sehingga kami yang tadinya binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga, biarlah Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami bisa bertemu kembali Tuhan di saat yang indah Tuhan, dalam ibadah kami minggu depan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunikan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Nah, adik-adik harus menyanyikannya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kalau bisa pakai gaya ya, setinggi-tingginya langit gitu. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Let's go! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, adik-adik dan juga Kak Basana akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kebaktian kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik, semoga adik-adik dimanapun adik-adik berada selalu dalam keadaan sehat dan juga kuat. Jangan lupa juga adik-adik minggu depan mengikuti kebaktian online sekolah minggu lagi ya. Diajak juga teman-temannya yang belum bisa bergabung pada minggu pagi hari ini. Dan adik-adik juga jangan lupa mengisi absen di Google Form. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu online minggu depan. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. See you.